Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Sukawening adalah tempat yang damai, terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit hijau dan persawahan. Sebuah desa yang kecil, di mana semua penduduknya saling mengenal. Namun di balik keindahannya, desa ini memiliki banyak cerita mistis yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang sumur tua yang berada di ujung desa, di atas tanah kosong yang ditumbuhi ilalang liar. Warga percaya bahwa sumur itu dihuni oleh makhluk halus yang tidak segan-segan mencelakai manusia. Sumur itu menjadi tempat yang dihindari siapapun. Bahkan anak-anak desa tahu untuk tidak bermain di dekat sana. Di salah satu sudut desa, berdirilah rumah reot milik Pak Joko. Atapnya bocor di beberapa bagian, dinding bambunya sudah rapuh dimakan usia, dan pekarangannya penuh dengan rumput liar. Rumah itu menjadi saksi bisu kehidupan Pak Joko yang penuh dengan kesulitan. Pak Joko adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah yang selalu terlihat lelah. Setiap hari, ia mendorong gerobak baksonya berkeliling desa, melewati jalan berbatu yang membuat rodanya berdecit nyaring. Istrinya, Bu Sumi, selalu menyiapkan adonan bakso seadanya di pagi hari, sementara anak mereka, Andi, hanya bisa duduk di sudut rumah karena tubuhnya yang lemah akibat penyakit paru-paru. "Joko, coba lihat ini," kata Bu Sumi sambil menunjukkan selembar kertas tagihan. "Utang kita di warung Pak Hamid sudah 2 bulan belum dibayar. Kalau tidak segera lunas, dia bilang kita tidak boleh ngutang lagi." Suaranya terdengar lirih, seperti menahan tangis. Pak Joko hanya terdiam. Ia tahu benar bahwa kondisi keuangan keluarganya sedang berada di ujung tanduk. Penghasilannya sebagai penjual bakso keliling tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan, apalagi untuk membayar utang. Dalam hati, ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. "Besok aku coba cari pelanggan lebih banyak lagi," jawab Pak Joko akhirnya. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa janji itu tidak realistis. Sudah berbulan-bulan ia berkeliling, tapi hasilnya tetap tidak seberapa. Warung bakso kelilingnya kalah saing dengan penjual lain yang punya resep lebih lezat dan modal lebih besar. Andi, anak semata wayang mereka yang baru berusia 8 tahun, tiba-tiba terbatu keras dari dalam kamar. Suaranya seperti mencakar dinding rumah yang hening. Pak Joko buru-buru masuk ke kamar untuk memeriksa anaknya. "Andi, kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Joko sambil memegang dahi anaknya. Tubuh Andi panas, tapi wajahnya terlihat pucat pasi. Aku cuma capek, Pak," jawab Andi dengan suara lirih. "Capek gimana? Kamu kan cuma di rumah." Sela Bu Sumi yang ikut masuk. Ia tampak gelisah sambil memegang botol obat tradisional yang sudah hampir kosong. Pak Joko menghela napas panjang. Ia tahu kondisi anaknya tidak akan membaik tanpa pengobatan yang layak. Tapi ia juga sadar bahwa mereka tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Situasi ini membuat Pak Joko semakin tertekan. Dalam keheningan itu, ia memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Apapun. Malam itu, setelah Bu Sumi dan Andi tertidur, Pak Joko duduk sendirian di depan rumah. Matanya menerawang jauh ke kegelapan. Hatinya penuh dengan kekhawatiran yang menghimpit, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam pikirannya, suara-suara keluhan istri dan anaknya terus terngiang, membuat hatinya semakin gelisah. Saat itulah ia teringat pada sebuah cerita yang pernah didengar dari para tetua desa. Mereka bercerita tentang seorang dukun bernama Mbah Sarko, yang tinggal di desa sebelah. Mbah Sarko terkenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat, dan katanya, ia bisa membantu siapa saja yang ingin mengubah nasib, asalkan mereka berani memenuhi persyaratan yang diminta. "Ah, itu cuma cerita orang tua," gumam Pak Joko pada dirinya sendiri. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin besar rasa putus asanya. Jika memang benar Mbah Sarko bisa membantunya, bukankah itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya? Di tengah keraguannya, ia mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. "Joko, Joko." Suara itu datang dari arah hutan di belakang rumahnya. Pak Joko merinding.
Ia melihat ke arah hutan, tapi tidak ada siapa-siapa. Malam itu, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah dari dedaunan. Meskipun takut, Pak Joko merasa seperti ada kekuatan yang mendorongnya untuk pergi menemui Mbah Sarko. Keesokan paginya, setelah memastikan Bu Sumi dan Andi tidak akan mencarinya, Pak Joko berangkat ke desa sebelah untuk mencari dukun itu. Perjalanannya melewati jalan setapak yang sunyi, diapit oleh hutan bambu yang lebat. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Sesekali ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah rumah tua yang berada di tengah hutan. Rumah itu terlihat kusam, dengan dinding yang penuh lumut dan pintu yang sudah miring. Di depan rumah, berdiri seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. Pria itu tersenyum kecil, seolah-olah ia sudah tahu bahwa Pak Joko akan datang. "Kamu mencari sesuatu, Joko?" tanya pria tua itu dengan suara berat. Pak Joko terkejut. Ia tidak pernah bertemu pria ini sebelumnya. Tapi bagaimana pria itu tahu namanya? "Aku ingin meminta bantuan, Pak," jawab Pak Joko gugup. Pria itu tertawa kecil, lalu memberi isyarat agar Pak Joko masuk ke dalam rumahnya. "Namaku Mbah Sarko," katanya, memperkenalkan diri. "Aku tahu kenapa kamu di sini. Tapi ingat, setiap bantuan ada harganya." Pak Joko menelan ludah. Ia tahu bahwa keputusannya ini akan membawanya ke jalan yang gelap. Tapi ia tidak peduli. Demi keluarganya, ia bersedia melakukan apa saja. Mbah Sarko memberikan peringatan kepada Pak Joko tentang konsekuensi dari pesugihan yang akan ia lakukan. "Jika kamu mengambil jalan ini, tidak akan ada jalan kembali," kata Mbah Sarko. "Apakah kamu siap?" Pak Joko terdiam sejenak, lalu mengangguk. Di dalam rumah tua milik Mbah Sarko, suasana terasa berbeda. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, bercampur dengan aroma kayu tua yang membusuk. Di salah satu sudut ruangan, ada meja kecil yang penuh dengan benda-benda ritual, botol-botol berisi cairan berwarna aneh, lilin hitam yang hampir habis terbakar, dan sebuah keris kecil yang terlihat berkilauan meski ruangan itu remang-remang. Mbah Sarko duduk bersila di lantai, di depan sebuah baki berisi sesajen berupa bunga, beras kuning, dan darah segar yang entah berasal dari mana. Ia menatap Pak Joko dengan sorot mata tajam yang seakan bisa menembus pikiran terdalamnya. "Kamu sudah membuat keputusan besar dengan datang ke sini, Joko," kata Mbah Sarko sambil memutar-mutar rokok daun di jarinya. "Sekali kamu masuk ke dunia ini, tidak ada jalan untuk kembali." Pak Joko menunduk, tangannya gemetar. "Saya tidak punya pilihan, Mbah. Saya ingin keluarga saya hidup layak. Saya ingin anak saya sembuh." Mbah Sarko tersenyum tipis. "Kamu yakin? Karena yang akan kamu bayar bukan hanya keringat, tapi nyawamu sendiri. Dan tidak hanya nyawamu, bisa saja nyawa orang-orang yang kamu cintai." Pak Joko menelan ludah. Ancaman itu seperti pisau yang menusuk jantungnya, tapi ia tetap mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Sarko menghela napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kain kuno dari peti kecil di sampingnya. Di dalam kain itu, ada selembar kertas usang dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca, ditulis dalam aksara kuno. "Ini adalah mantra untuk memanggil penjaga sumur tua di desa kamu. Makhluk itu adalah penunggu lama yang berkuasa atas tanah kosong tempat sumur itu berdiri." Pak Joko mendengarkan dengan seksama. Ia tahu sumur tua yang dimaksud. Itu adalah tempat yang selalu diceritakan orang-orang desa sebagai lokasi angker. Tapi sekarang, ia mulai mengerti mengapa tempat itu selalu dijauhi. "Kamu akan memanggilnya di tengah malam, membawa sesajen seperti yang kujelaskan," lanjut Mbah Sarko. "Untuk awalnya, kamu hanya perlu memberikan darah kambing hitam. Makhluk itu akan datang dan memberikanmu keberuntungan. Tapi ingat, setelah ini, ia akan meminta lebih. Dan tumbal berikutnya tidak akan semudah ini." Malam itu, dengan perasaan bercampur antara takut dan putus asa, Pak Joko pergi ke sumur tua di ujung desa. Ia membawa seekor kambing hitam yang diikat pada seutas tali, serta sesajen berupa bunga melati,
kemenyan, dan sebuah kendi kecil berisi air laut, seperti yang diperintahkan oleh Mbah Sarko. Langit malam gelap tanpa bintang. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar yang menemani langkah Pak Joko. Ketika ia tiba di sumur, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat ilalang di sekitar sumur bergerak liar seperti tangan-tangan yang ingin meraihnya. Pak Joko mulai menata sesajen di tepi sumur. Tangannya gemetar hebat. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Sarko. Suaranya serak dan bergetar, tetapi ia terus melafalkan kata demi kata. Saat mantra selesai, suasana menjadi hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hening yang begitu mencekam. Pak Joko menatap sumur tua itu dengan penuh kecemasan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam sumur. "Joko!" Sebuah suara berat dan serak menggema dari dalam kegelapan sumur. Pak Joko mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Dari dalam sumur, perlahan muncul sesosok bayangan besar. Sosok itu adalah makhluk dengan tubuh berbulu lebat, seperti genderuwo, matanya merah menyala, dan giginya yang besar tampak mengerikan. "Manusia," kata makhluk itu. Suaranya seperti mengguncang tanah. "Kamu memanggilku. Apa yang kamu inginkan?" Pak Joko hampir tidak bisa berbicara karena ketakutannya. Tetapi ia mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin kaya. Aku ingin anakku sembuh." Makhluk itu menyeringai, menunjukkan giginya yang runcing. "Itu bisa kuatur. Tapi ingat, manusia, setiap keberuntungan ada harganya. Kamu akan memberiku darah setiap bulan, dan darah itu harus dari manusia. Jika kamu gagal memenuhi janjimu, aku akan mengambil semuanya darimu." Pak Joko terdiam, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan. "Aku setuju," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya menggema di sekitar sumur. "Kalau begitu, kita punya perjanjian. Sebagai tanda pertama, beri aku darah kambing itu." Dengan tangan gemetar, Pak Joko menyembelih kambing hitam di depan sumur. Darah segar mengalir ke dalam sumur, disambut oleh tawa makhluk itu. Setelah ritual selesai, makhluk itu menghilang ke dalam sumur, meninggalkan Pak Joko yang terduduk lemas. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung bakso Pak Joko yang biasanya sepi mendadak ramai oleh pelanggan. Orang-orang berdatangan, memuji rasa baksonya yang tiba-tiba menjadi sangat lezat. Bahkan, pelanggan dari desa-desa lain mulai berdatangan. Bu Sumi tidak percaya dengan perubahan ini. "Joko, apa kamu pakai bumbu rahasia baru? Kok tiba-tiba dagangan kita jadi laris?" tanyanya. Pak Joko hanya tersenyum tipis. "Mungkin ini berkah dari doa-doa kita, Sumi." Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Beberapa hari kemudian, Pak Joko bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sumur tua, dan dari dalam sumur, makhluk penjaga itu muncul dengan tawa mengerikan. "Waktunya hampir tiba. Manusia, jangan lupa janjimu. Tumbal pertama harus dari darah manusia." Pak Joko terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia menyadari bahwa waktu untuk memenuhi perjanjian itu semakin dekat. Namun, ia masih tidak tahu bagaimana ia akan melakukannya. Pikiran untuk membunuh seseorang menghantuinya siang dan malam. Di akhir bab ini, Pak Joko mulai menyadari bahwa kesuksesannya datang dengan harga yang sangat mahal. Ia terjebak dalam perjanjian gelap yang tidak bisa ia hindari. Pagi itu, suasana di depan rumah Pak Joko terasa berbeda. Biasanya, ia harus mendorong gerobak bakso keliling dari satu kampung ke kampung lain, berharap ada beberapa pelanggan yang mau membeli. Namun kali ini, sejak membuka warung di tanah kosong dekat sumur tua, pelanggan langsung berdatangan tanpa henti. "Pak, bakso merconnya 1 porsi. Saya tambah lagi. Pak, 2 bungkus untuk dibawa pulang. Wah, baksonya ini beda banget, Pak. Rasanya kayak meledak di mulut." Pak Joko hanya tersenyum. Tangan dan keringatnya bekerja tanpa henti,
mencampur adonan bakso, menuangkan kuah panas, dan melayani pelanggan. Warungnya yang baru berdiri beberapa hari itu langsung menjadi buah bibir. Bahkan, pelanggan dari desa-desa tetangga mulai berdatangan karena mendengar kelezatan bakso merconnya. "Joko, apa yang kamu tambahkan ke bakso ini?" tanya Bu Sumi saat membantu di dapur. Pak Joko hanya tersenyum kecil. Ia tidak punya jawaban pasti untuk istrinya. Yang ia tahu, keberhasilan ini bukan berasal dari bumbu atau bahan, tetapi dari perjanjian gelap yang ia buat di sumur tua. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa gelisah yang terus menghantuinya. Ia ingat dengan jelas apa yang dikatakan makhluk penjaga sumur malam itu. "Tumbal manusia akan menjadi harga dari keberuntunganmu." Malam itu, setelah warung tutup, Pak Joko duduk sendirian di ruang depan rumahnya. Kelelahan fisik terasa ringan dibandingkan dengan beban mental yang menguasai pikirannya. Sejak ritual di sumur tua, ia terus merasa diawasi. Suara-suara bisikan sering terdengar di telinganya, terutama saat malam tiba. Saat ia mencoba memejamkan mata, suara berat dan menggema muncul di kepalanya. "Waktunya telah tiba. Joko, aku membutuhkan darah manusia." Pak Joko terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya dingin, seperti berada di ruangan tanpa cahaya. Di ujung kamar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan besar dengan tubuh berbulu dan mata merah menyala muncul, berdiri di sudut gelap. Sosok itu adalah makhluk penjaga sumur. "Jangan mencoba lari dari perjanjian kita," makhluk itu menggeram. "Berikan aku tumbal, atau kau dan keluargamu akan merasakan akibatnya." Pak Joko gemetar. Aku tidak tahu siapa yang harus kuberi." Makhluk itu mendekat, membuat Pak Joko tersungkur ke lantai. Nafas panasnya terasa di wajah Pak Joko. "Kamu akan menemukan jalan. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, manusia." Setelah mengatakan itu, makhluk itu menghilang, meninggalkan Pak Joko dalam ketakutan luar biasa. Keesokan harinya, saat warung kembali ramai, Pak Joko tidak bisa sepenuhnya menikmati kesuksesan barunya. Di tengah hiruk-pikuk pelanggan yang berdatangan, pikirannya terus melayang pada permintaan tumbal. Wajah-wajah di depannya, para pelanggan yang tersenyum puas menikmati baksonya, kini terlihat seperti target potensial. Namun, hati kecilnya memberontak. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh seseorang? Bagaimana ia bisa mencabut nyawa manusia hanya demi mempertahankan kesuksesannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Malam harinya, Pak Joko berjalan sendirian melewati desa, mencoba mencari seseorang yang bisa ia jadikan korban. Di sudut jalan yang gelap, ia melihat seorang pria tua yang tertidur di depan toko kosong. Pria itu adalah gelandangan yang sering berkeliaran di desa, tidak punya keluarga, dan jarang ada yang memedulikannya. Dia tidak akan dicari siapa-siapa, pikir Pak Joko. Tapi meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tangan dan kakinya gemetar hebat saat mendekati pria tua itu. Saat ia berdiri di dekat pria itu, angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Suara bisikan terdengar di telinganya. "Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia!" Pak Joko menggigil. Ia menatap ke arah pria tua itu yang tampak tertidur pulas. Tangannya bergerak ke dalam kantong, menggenggam pisau dapur yang ia bawa. Dengan hati yang berat, ia mengangkat pisaunya, dan jeritan tajam terdengar di tengah malam. Pak Joko mencengkeram pisau yang penuh darah. Tubuhnya gemetar hebat. Pria tua itu tidak berdaya. Tubuhnya terkulai di atas tanah. Matanya yang terbuka lebar seolah menatap langsung ke dalam jiwa Pak Joko, membuatnya semakin merasa bersalah. Dengan panik, Pak Joko menyeret tubuh pria tua itu ke sumur tua. Ia melafalkan mantra yang sama seperti sebelumnya, kemudian melemparkan tubuh pria itu ke dalam sumur. Darah menetes dari pisau yang masih digenggamnya, menciptakan suara kecil saat jatuh ke tanah. Sumur itu bergemuruh sebentar, lalu kembali tenang. Dari dalam sumur, suara tawa makhluk penjaga terdengar, memekik di udara malam. "Bagus, Joko, kamu telah memenuhi janjimu. Aku akan terus memberimu keberuntungan, selama kamu terus memberiku tumbal."
Pak Joko hanya terduduk di tepi sumur. Tangannya bergetar, dan air matanya mengalir deras. Ia merasa seperti bukan manusia lagi. Sejak saat itu, warung Pak Joko semakin sukses. Pelanggan semakin ramai, dan pujian terhadap bakso merconnya tidak ada habisnya. Ia mulai menghasilkan uang dalam jumlah besar, mampu membeli rumah baru yang lebih layak, dan bahkan memesan motor untuk membantu mengantarkan pesanan. Bu Sumi tampak bahagia. Alhamdulillah, Pak, akhirnya kita bisa hidup lebih baik. Andi juga semakin sehat sekarang. Tuhan benar-benar mengabulkan doa kita. Pak Joko hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan berkah dari Tuhan, melainkan hasil dari kesepakatan gelapnya dengan makhluk gaib. Setiap kali melihat tumpukan uang di tangannya, ia merasa tangannya berlumuran darah. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia sudah masuk terlalu dalam keperjanjian ini, dan ia tahu bahwa setiap keberhasilan akan selalu diiringi dengan bayangan gelap di belakangnya. Warung bakso mercon Pak Joko semakin terkenal. Pelanggan datang dari berbagai desa, bahkan dari kota kecil yang berjarak puluhan kilometer. Pak Joko kini memiliki karyawan untuk membantunya memasak dan melayani pelanggan. Dengan penghasilan yang terus meningkat, ia mampu membeli perabotan baru, motor untuk operasional, dan menyekolahkan Andi di tempat yang lebih baik. Bu Sumi tidak henti-hentinya bersyukur atas keberuntungan mereka. Namun, di balik senyum dan rasa syukurnya, ia menyadari bahwa Pak Joko semakin sering terlihat murung dan kurang tidur. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini selalu tampak cemas, seperti menyimpan beban yang tak terungkapkan. "Pak, kamu kenapa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bu Sumi suatu malam setelah warung tutup. Pak Joko hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Sumi. Aku hanya lelah." Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Joko tahu bahwa jawaban itu hanyalah kebohongan. Ia tidak bisa menceritakan kepada istrinya tentang perjanjian gelap yang telah ia buat. Malam itu, setelah Bu Sumi dan Andi tidur, Pak Joko duduk sendiri di ruang depan. Ia berusaha memejamkan mata, tetapi setiap kali ia mencoba tidur, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Tumbal berikutnya, waktunya semakin dekat. Pak Joko membuka matanya dengan terkejut. Di hadapannya, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi matanya yang merah menyala memandang langsung ke arahnya. Pak Joko merasa seperti sedang tercekik, tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Ketika ia mencoba bangkit, bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Pak Joko terduduk lemas, keringat mengucur dari wajahnya. Ia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Tumbal berikutnya harus diberikan, atau makhluk itu akan datang untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga. Teror tidak hanya menghantui Pak Joko. Keluarganya mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, saat Bu Sumi sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika ia kembali mencuci piring, punggungnya tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang memeluknya dari belakang. Ia berteriak panik, menjatuhkan piring dari tangannya. Pak Joko berlari ke dapur, melihat istrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat. "Ada apa, Sumi?" tanyanya panik. Bu Sumi hanya menggeleng, tangannya gemetar. Aku merasa ada yang memelukku, Joko. Tapi, tidak ada siapa-siapa." Pak Joko tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Andi juga mulai diganggu oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Suatu malam, ia terbangun dari tidur dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Bu Sumi langsung menghampirinya, memeluk anaknya dengan cemas. "Andi, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Sumi lembut. Aku bermimpi, Bu," kata Andi dengan suara gemetar. "Ada orang-orang yang berdiri di depan rumah. Mereka semua pakai kain putih, tapi wajahnya seram sekali." Bu Sumi mencoba menenangkan Andi, meskipun hatinya juga diliputi ketakutan. Namun,
Yang membuatnya lebih cemas adalah ketika Andi berkata, "Mereka bilang aku akan diajak pergi. Tapi aku tidak mau. Bu, aku takut." Pak Joko yang mendengar itu dari balik pintu merasa tubuhnya dingin. Ia tahu benar apa arti mimpi itu. Pocong-pocong yang dilihat Andi adalah arwah tumbal yang sudah ia korbankan. Dan kini mereka mulai mengincar keluarganya. Teror tidak hanya berhenti di rumah. Warung bakso Pak Joko juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Beberapa karyawannya mulai mengeluh tentang kejadian-kejadian aneh. "Pak, saya tadi lihat ada perempuan duduk di pojok warung. Waktu saya mau menghampiri, tiba-tiba dia hilang," kata salah satu karyawan. Yang lain menambahkan, "Kemarin malam saya bersih-bersih dapur, tiba-tiba panci-panci jatuh sendiri. Padahal nggak ada angin, Pak." Pak Joko hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Namun, ia sadar bahwa ini semua adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Ia merasa semakin terjebak, semakin sulit untuk melarikan diri dari kutukan ini. Malam itu, suara makhluk penjaga sumur kembali terdengar di kepala Pak Joko. "Waktumu habis, manusia. Jika tidak ada tumbal malam ini, aku akan mengambil nyawa yang lain." Pak Joko panik. Ia tidak ingin keluarganya menjadi korban, tetapi ia juga tidak siap untuk membunuh lagi. Dengan tangan gemetar, ia berjalan keluar rumah, mencoba mencari siapapun yang bisa ia jadikan tumbal. Di jalan, ia bertemu dengan seorang pria muda yang tampak kebingungan. Pria itu adalah seorang pedagang keliling yang baru pertama kali datang ke desanya. Pria itu menyapa Pak Joko dengan ramah, tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan orang yang berencana mencabut nyawanya. Pak Joko merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. "Maafkan aku," bisiknya pelan sebelum ia menyerang pria itu. Setelah pria itu tewas, Pak Joko menyeret tubuhnya ke sumur tua, melemparkannya ke dalam, dan melafalkan mantra yang sama seperti sebelumnya. Dari dalam sumur, suara tawa makhluk penjaga terdengar memekik, disusul oleh suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. "Bagus, manusia. Kau telah menyelamatkan keluargamu. Untuk sekarang." Pak Joko jatuh terduduk di tepi sumur. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kutukan ini akan terus menghantuinya, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Pak Joko bergegas masuk ke kamar Andi setelah mendengar anaknya memanggil. Namun, ketika ia membuka pintu, ia mendapati Andi duduk di tempat tidur sambil menangis. Wajah anak itu pucat, dan tubuhnya gemetar seperti sedang ketakutan luar biasa. "Andi, ada apa, Nak?" tanya Pak Joko, mencoba mendekat. Andi menunjuk ke arah jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. "Di sana, Pak, tadi aku lihat ada perempuan berdiri di luar jendela," katanya dengan suara bergetar. Dia menatapku sambil tersenyum. Tapi wajahnya rusak. "Pak, seram sekali." Pak Joko berjalan mendekati jendela dengan hati-hati. Ia membuka tirai, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang merayap masuk ke dalam kamar, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa Andi tidak berbohong. Apapun yang dilihat Andi, kemungkinan besar adalah salah satu makhluk gaib yang kini mengintai keluarganya. Pak Joko menenangkan Andi sebisanya, tetapi hatinya diliputi ketakutan. Ia merasa semakin jelas bahwa perjanjian pesugihan ini tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga keluarganya. Keesokan harinya, warung Pak Joko tetap ramai seperti biasa. Namun, salah satu karyawan mendatangi Pak Joko dengan wajah pucat. "Pak, tadi pagi saya lihat sesuatu di dapur," kata karyawan itu dengan suara lirih. Pak Joko mengernyit. "Apa yang kamu lihat?" Karyawan itu menelan ludah, tampak ketakutan. "Saya sedang bersih-bersih dapur, Pak. Waktu saya lihat ada perempuan berdiri di sudut ruangan. Bajunya putih, rambutnya panjang tapi wajahnya penuh darah. Waktu saya mau panggil teman saya, perempuan itu tiba-tiba lenyap." Pak Joko merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa perempuan itu pasti adalah salah satu entitas gaib yang kini menghantui dirinya. Mungkin itu adalah kuntilanak, salah satu arwah yang terhubung dengan tumbal-tumbal yang telah ia berikan. Namun,
Ia berusaha menenangkan karyawannya. "Jangan pikirkan itu. Mungkin kamu cuma capek atau salah lihat," kata Pak Joko sambil mencoba tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Saat tengah malam, Pak Joko mendengar suara langkah kaki kecil yang bergerak pelan di dalam rumah. Ia keluar dari kamarnya dan melihat Andi berjalan perlahan menuju pintu depan. Matanya kosong, seperti sedang berjalan dalam keadaan tidak sadar. "Andi, mau kemana kamu?" seru Pak Joko sambil berlari mendekat. Namun, Andi tidak menjawab. Anak itu terus berjalan seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Ketika Pak Joko mencoba menghentikannya, ia mendengar suara tawa kecil yang menggema di udara. Suara itu seperti tawa anak kecil, tetapi dengan nada yang menyeramkan. "Andi, sadar, nak." Pak Joko mengguncang tubuh anaknya dengan panik. Andi tiba-tiba berhenti, lalu jatuh pingsan di pelukan Pak Joko. Saat itulah, Pak Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman depan rumah, berdiri seorang perempuan bergaun putih. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata merahnya bersinar dalam gelap. Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. Pak Joko hanya bisa menatap dengan tubuh gemetar. Perempuan itu adalah kuntilanak yang pernah dilihat Andi di luar jendela. Dia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Andi. "Tumbal berikutnya sudah ditentukan," kata kuntilanak itu dengan suara yang dingin. Setelah itu, ia menghilang, meninggalkan Pak Joko yang terduduk lemas di teras rumah. Setelah kejadian itu, Pak Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang depan, menggenggam kepala dengan kedua tangan. Ia tahu bahwa makhluk penjaga sumur kini mulai mengincar keluarganya, terutama Andi. Jika ia tidak memberikan tumbal berikutnya, makhluk itu tidak akan ragu untuk mengambil nyawa anaknya. Namun, di sisi lain, Pak Joko merasa tidak sanggup lagi melakukan pembunuhan. 2 tumbal pertama yang ia berikan sudah cukup menghancurkan batinnya. Setiap malam, ia dihantui oleh wajah-wajah para korban yang menatapnya dengan penuh dendam. Bahkan dalam mimpinya, ia sering melihat mereka berdiri di tepi sumur tua, memanggil-manggil namanya dengan suara yang penuh kebencian. Pak Joko mulai berpikir untuk menghentikan semua ini. Tetapi bagaimana caranya? Apakah mungkin ia bisa melarikan diri dari perjanjian ini? Atau apakah ia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan keluarganya? Dalam keputusasaan, Pak Joko memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendengar bahwa di desa sebelah ada seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu putih, seorang perempuan tua bernama Mbah Kanti. Mbah Kanti sering membantu warga desa yang mengalami gangguan gaib, dan Pak Joko berharap bahwa ia bisa memberikan solusi untuk masalahnya. Pak Joko pergi menemui Mbah Kanti pada malam hari, membawa sesajen kecil sebagai tanda hormat. Ketika ia sampai di rumah Mbah Kanti, ia langsung menceritakan semuanya. Perjanjian pesugihan, tumbal yang telah ia berikan, dan ancaman yang kini mengincar keluarganya. Mbah Kanti mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Kamu sudah masuk terlalu dalam, Joko. Perjanjian dengan makhluk seperti itu bukan sesuatu yang mudah diputuskan. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah?" tanya Pak Joko dengan nada putus asa. Mbah Kanti terdiam sejenak, lalu menjawab, "Hanya ada 2 cara. Yang pertama, kamu harus memberikan tumbal terakhir yang diminta, tetapi risikonya adalah kutukan itu akan terus berlanjut ke anak cucumu. Yang kedua, kamu harus menghadapi makhluk itu langsung dan memutuskan perjanjian ini dengan nyawamu sebagai gantinya." Pak Joko merasakan tubuhnya melemas. Kedua pilihan itu sama-sama mengerikan. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, setelah kembali dari rumah Mbah Kanti, Pak Joko duduk termenung di depan sumur tua di belakang warungnya. Ia merasakan hawa dingin yang merayap dari dalam sumur, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Sumur itu, yang selama ini menjadi sumber kesuksesannya, kini terasa seperti lubang neraka yang siap menelannya kapan saja. Angin malam berhembus kencang,
membuat ilalang di sekitar sumur bergoyang liar. Suara-suara bisikan terdengar semakin jelas, bercampur dengan suara tawa yang menyeramkan. Pak Joko memejamkan mata, mencoba mengabaikan semuanya, tetapi suara itu semakin keras. "Joko, waktunya semakin dekat. Apa yang akan kau lakukan?" Pak Joko membuka matanya dengan napas terengah. Di hadapannya, berdiri sosok makhluk besar dengan tubuh berbulu lebat dan mata merah menyala. Genderuwo, penjaga sumur itu, kini muncul dengan wujud yang lebih menakutkan dari sebelumnya. "Aku sudah memberimu tumbal, tapi kau masih mengincar keluargaku," teriak Pak Joko, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu tertawa dingin. "Karena kau lambat, Joko. Tumbalmu tidak cukup untuk memuaskan hausku. Kau harus memberiku lebih, atau keluargamu akan menjadi milikku." Pak Joko merasa darahnya membeku. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak main-main. Jika ia tidak melakukan sesuatu, Andi atau Bu Sumi akan menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya, Pak Joko kembali menemui Mbah Kanti untuk mencari jalan keluar. Ia menceritakan kejadian malam itu, termasuk ancaman dari makhluk penjaga sumur. "Tidak ada waktu lagi. Mbah, tolong saya. Apapun caranya, saya harus menghentikan ini," kata Pak Joko dengan nada putus asa. Mbah Kanti menatapnya dengan tatapan tajam. "Jika kau benar-benar ingin menghentikannya, kau harus menghadapi makhluk itu di sumur. Tapi ingat, Joko, perjanjian seperti ini tidak bisa diputuskan tanpa pengorbanan besar." "Apa maksud Mbah?" tanya Pak Joko. "Kau harus mengorbankan nyawamu sendiri untuk melawan makhluk itu. Dengan begitu, kau bisa memutuskan kutukan ini dan menyelamatkan keluargamu. Tetapi risikonya, kau akan terjebak dalam kegelapan selamanya," jawab Mbah Kanti. Pak Joko terdiam. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Bu Sumi dan Andi. Ia tidak ingin meninggalkan mereka, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan mereka menjadi korban dari kutukan ini. "Baik, Mbah, saya akan melakukannya. Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Kanti memberinya sebuah kantong kecil yang berisi campuran garam, bunga melati, dan tanah kuburan. "Bawa ini ke sumur. Lemparkan ke dalam saat makhluk itu muncul. Setelah itu, bacalah mantra ini. Tapi ingat, Joko, kau harus kuat. Jika hatimu ragu, makhluk itu akan mengambil alih semuanya." Pak Joko menerima kantong itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Mbah. Saya akan melakukan apapun untuk melindungi keluarga saya." Malam itu, Pak Joko mempersiapkan dirinya untuk ritual terakhir. Ia memberitahu Bu Sumi untuk menjaga Andi di dalam kamar dan tidak keluar apapun yang terjadi. "Jangan pedulikan suara apapun, Sumi. Tetap di dalam kamar dan jaga Andi," kata Pak Joko dengan tegas. Bu Sumi yang tidak tahu apa yang sedang terjadi hanya mengangguk dengan wajah cemas. Ia tahu bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Pak Joko berjalan ke arah sumur tua dengan langkah berat. Tangannya menggenggam kantong kecil pemberian Mbah Kanti, sementara mantra yang harus ia baca terus terngiang di kepalanya. Saat Pak Joko tiba di sumur, suasana di sekitarnya terasa sangat mencekam. Angin malam berhenti berhembus, dan keheningan yang tidak wajar menyelimuti tempat itu. Pak Joko berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan yang pekat. "Makhluk penjaga, aku datang untuk mengakhiri ini," serunya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, sumur itu bergemuruh, dan dari dalamnya muncul makhluk besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Genderuwo itu terlihat lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya memancarkan aura hitam yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. "Manusia bodoh, kau pikir bisa melawan aku?" kata makhluk itu dengan suara yang mengguncang tanah. Pak Joko mengambil kantong kecil dari sakunya dan melemparkannya ke dalam sumur. Sesaat setelah kantong itu jatuh, suara jeritan melengking terdengar dari dalam sumur. Makhluk itu menggeram marah, lalu melompat keluar, menyerang Pak Joko. Pak Joko berusaha membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Kanti, tetapi suaranya terputus-putus karena rasa takut yang luar biasa. Makhluk itu mendekat, mencengkeram leher Pak Joko dengan tangan besarnya.
Mantra itu tidak akan menyelamatkanmu. Manusia lemah, geram makhluk itu. Namun, di tengah rasa sakit dan ketakutannya, Pak Joko mengingat wajah Bu Sumi dan Andi. Ia menguatkan hatinya dan mulai melafalkan mantra dengan lantang. Suaranya menggema di udara malam, menandingi jeritan makhluk itu. Saat mantra selesai, tubuh makhluk itu mulai bergetar hebat. Cahaya terang muncul dari dalam sumur, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Pak Joko menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong makhluk itu kembali ke dalam sumur. Namun, sebelum makhluk itu jatuh, ia mencengkeram tangan Pak Joko dengan kekuatan yang luar biasa. "Kalau aku harus pergi, kau akan ikut denganku." Pak Joko merasakan tubuhnya ditarik ke dalam sumur. Dalam detik-detik terakhir, ia berteriak, "Sumi, jaga Andi. Jangan biarkan dia mengikuti jalanku." Tubuh Pak Joko jatuh ke dalam sumur bersama makhluk itu. Suara gemuruh besar terdengar, lalu semuanya kembali hening. Pagi itu, setelah semalaman menangis, Bu Sumi duduk di depan rumah sambil memeluk Andi yang masih tertidur. Wajahnya tampak lelah, tetapi tidak ada lagi rasa takut yang menghantui. Hanya ada duka yang mendalam setelah kehilangan suaminya, Pak Joko. Tetangga-tetangga mulai berdatangan untuk bertanya. Beberapa karyawan warung juga mencari Pak Joko. Heran mengapa ia tidak membuka warung seperti biasa. "Bu Sumi, Pak Joko kemana? Biasanya pagi-pagi sudah buka warung," tanya salah seorang karyawan. Bu Sumi hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. Dia pergi, Mas. Dia bilang ada sesuatu yang harus diselesaikan." Tetangga-tetangga hanya terdiam. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar keluarga Pak Joko, tetapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya membantu Bu Sumi membereskan rumah dan menenangkan Andi yang terus-menerus bertanya, "Bu, Bapak kapan pulang?" Beberapa hari setelah kepergian Pak Joko, Bu Sumi memutuskan untuk menutup warung bakso itu selamanya. Ia merasa bahwa warung itu hanya membawa luka dan kenangan buruk. Semua perabotan dan alat memasak ia jual untuk mendapatkan uang. Hasilnya ia gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan sekolah Andi. "Bu, kenapa kita nggak jualan bakso lagi?" tanya Andi suatu sore. Bu Sumi tersenyum tipis sambil membelai kepala anaknya. "Kita mulai yang baru. Nak, ibumu nggak mau ada yang buruk-buruk lagi." Meski begitu, dalam hati, Bu Sumi tahu bahwa ia tidak hanya meninggalkan warung bakso itu. Ia meninggalkan semua kengerian yang pernah terjadi di sana. Kengerian yang tidak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Namun, meskipun warung telah ditutup dan sumur tua telah disegel, Bu Sumi dan Andi tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kutukan. Setiap malam, Bu Sumi sering terbangun dari tidur dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Joko berdiri di tepi sumur tua, menatapnya dengan tatapan hampa. "Joko, kenapa kamu tidak kembali?" tanya Bu Sumi dalam mimpinya. Pak Joko tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Mimpi itu terus berulang, membuat Bu Sumi merasa bahwa suaminya masih terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Andi juga tidak lepas dari gangguan. Suatu malam, ia berlari ke kamar ibunya sambil menangis. "Bu, aku mimpi buruk lagi. Aku lihat Bapak ada di luar rumah." Dia bilang dia kedinginan. Tapi waktu aku mau ajak masuk, ada perempuan serem di belakangnya. "Bu." Bu Sumi memeluk Andi erat-erat, mencoba menenangkannya. Namun, dalam hati, ia mulai merasa bahwa mungkin perjanjian yang dibuat Pak Joko belum sepenuhnya berakhir. Beberapa minggu kemudian, seorang tetangga yang sedang mencari rumput di sekitar tanah kosong dekat warung menemukan sesuatu yang aneh. Sumur tua yang sebelumnya telah ditutup dengan batu besar kini tampak retak. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Ketika tetangga itu mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, disertai bau busuk yang sangat menyengat. Ia segera berlari kembali ke desa dan melaporkan temuannya kepada warga lain. Namun, tidak ada yang berani mendekati sumur itu lagi. Mereka semua sepakat bahwa sumur itu lebih baik dibiarkan, tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Sementara itu,
Andi mulai menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Ia sering terlihat melamun dan berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bu Sumi mencoba bertanya, tetapi Andi hanya menjawab dengan polos. "Bapak sering ajak aku ngobrol, Bu," katanya. "Dia masih di dekat sini." Mendengar itu, Bu Sumi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba membawa Andi ke seorang ustaz untuk diruqyah, tetapi Andi hanya semakin tertutup. Ia mulai menggambar sosok-sosok menyeramkan di buku gambarnya. Seorang pria besar berbulu dengan mata merah, seorang perempuan bergaun putih dengan wajah rusak, dan bayangan hitam yang menyerupai ayahnya. "Bu, mereka bilang mereka akan bawa aku pergi," kata Andi suatu malam sambil menatap ibunya dengan mata kosong. Merasa putus asa, Bu Sumi akhirnya memutuskan untuk memanggil Mbah Kanti. Perempuan tua itu datang ke rumah Bu Sumi dengan membawa dupa, bunga melati, dan selembar kain putih. Ia berjalan mengelilingi rumah sambil melantunkan doa-doa, mencoba membersihkan energi negatif yang masih tersisa. "Ada sesuatu yang belum selesai di sini, Sumi," kata Mbah Kanti setelah selesai berdoa. "Roh suamimu masih terikat dengan makhluk itu. Perjanjiannya memang sudah diputus, tetapi ia membayar dengan nyawanya. Sekarang, arwahnya terjebak di antara dua dunia." Bu Sumi menangis mendengar itu. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya hanya ingin suami saya tenang dan anak saya selamat." Mbah Kanti menatap Bu Sumi dengan tatapan iba. "Kita bisa mencoba membantu arwahnya pergi ke tempat yang seharusnya. Tetapi ini tidak akan mudah. Makhluk itu tidak akan melepaskan suamimu begitu saja." Malam itu, Bu Sumi, Mbah Kanti, dan beberapa warga yang berani berkumpul di sekitar sumur tua untuk melakukan ritual terakhir. Mbah Kanti menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, air zam-zam, dan minyak zaitun. Ia menyalakan dupa dan mulai melafalkan doa-doa, memanggil arwah Pak Joko. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat nyala lilin di sekitar mereka bergoyang liar. Dari dalam sumur, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, diikuti oleh suara tawa makhluk gaib. "Joko, kembalilah, kembalilah," bisik suara itu dari dalam sumur. Mbah Kanti terus melafalkan doa. Suaranya semakin lantang untuk melawan bisikan itu. Tiba-tiba, sosok Pak Joko muncul di tepi sumur. Tubuhnya tampak pucat dan lemah. Ia menatap Bu Sumi dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Sumi. Aku tidak bisa kembali. Aku harus pergi," katanya dengan suara lirih. Bu Sumi menangis, mencoba mendekat, tetapi Mbah Kanti menahannya. "Biarkan dia pergi, Sumi. Ini jalan terbaik untuknya." Sosok Pak Joko perlahan menghilang, diiringi oleh suara jeritan makhluk dari dalam sumur. Ketika semuanya berakhir, suasana menjadi hening. Sumur tua itu kini benar-benar tertutup, dan hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti tempat itu menghilang. Di kota kecil tempat Bu Sumi dan Andi pindah, segalanya tampak berjalan normal selama beberapa bulan pertama. Rumah mereka kecil tapi nyaman, tanpa bayangan-bayangan masa lalu yang mengintai di setiap sudut. Bu Sumi berusaha keras untuk melupakan semuanya. Pak Joko, warung bakso, sumur tua, dan perjanjian gelap yang pernah menghantui hidup mereka. Namun, meskipun ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa semua itu telah berakhir, hatinya tahu bahwa ia hanya berbohong pada dirinya sendiri. Andi juga terlihat berbeda. Anak itu, yang biasanya ceria, mulai lebih sering diam dan melamun. Kadang-kadang, ia berbicara sendiri di sudut kamar, tetapi ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku ngobrol sama Bapak." Semuanya dimulai dari hal kecil. Aroma bakso yang gurih dan pedas mulai sering tercium di rumah mereka, terutama di malam hari. Bu Sumi, yang sebelumnya mencoba mengabaikan tanda-tanda aneh, mulai merasa ketakutan. Setiap kali aroma itu muncul, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Suatu malam, aroma itu begitu kuat hingga Bu Sumi terbangun dari tidurnya. Ia berjalan perlahan ke dapur, tetapi tidak ada apapun di sana. Namun, di atas meja makan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah mangkuk bakso lengkap dengan kuah panas, sambal, dan uap yang mengepul.
Ketika ia mendekat, tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tidak ada orang yang memasak di rumah itu. Andi sudah tertidur, dan ia sendiri tidak pernah menyentuh bahan makanan untuk membuat bakso sejak kepergian Pak Joko. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan, tetapi berat, seperti seseorang yang sedang berjalan dengan sepatu basah. Dengan hati-hati, Bu Sumi berjalan ke ruang tamu, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Namun, ketika ia berbalik untuk kembali ke dapur, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Sumi, kenapa kamu berhenti jualan? Bukankah warung kita selalu ramai? Itu suara Pak Joko. Tetapi ketika Bu Sumi menoleh, ia tidak melihat siapapun, hanya bayangan samar yang melintas di dinding, lalu menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Sumi menemukan Andi sedang menggambar di ruang tamu. Anak itu tampak sangat serius. Matanya fokus pada kertas di depannya. Ketika Bu Sumi mendekat untuk melihat gambar itu, ia merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Andi menggambar warung bakso lama mereka, lengkap dengan meja, mangkuk, dan pelanggan-pelanggan yang duduk di sana. Tetapi pelanggan-pelanggan itu bukan manusia. Wajah mereka pucat, beberapa memiliki luka besar di tubuhnya, dan mata mereka tampak kosong. Di belakang meja warung, Pak Joko berdiri dengan senyum lebar, tetapi ada sosok besar berbulu dengan mata merah menyala yang berdiri di belakangnya. Andi, apa ini? Tanya Bu Sumi dengan suara gemetar. Ini warung Bapak, Bu. Bapak bilang aku harus bantu dia. Kita nggak boleh berhenti jualan. Jawab Andi tanpa menoleh. Andi, dengarkan Ibu. Bapak sudah nggak ada. Kita nggak akan jualan lagi. Andi akhirnya menoleh, tetapi tatapannya kosong. Kalau kita berhenti, dia bakal marah, Bu. Suatu malam, aroma bakso kembali memenuhi rumah. Namun kali ini, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada panci besar yang sedang mendidih di dapur. Bu Sumi terbangun dengan panik dan langsung memeriksa kamar Andi. Tetapi, ketika ia membuka pintu, kamar itu kosong. Andi tidak ada di tempat tidurnya. Di atas bantal Andi, ada secari kertas kecil yang berisi tulisan tangan anaknya. Aku pergi ke warung. Aku harus bantu Bapak. Jangan khawatir, Bu. Panik. Bu Sumi langsung keluar rumah untuk mencari Andi. Ia berlari ke tetangga-tetangga, bertanya apakah ada yang melihat anaknya. Tetapi, tidak ada yang melihat Andi keluar dari rumah. Dalam keputusasaan, Bu Sumi merasa hanya ada satu tempat di mana Andi mungkin berada. Warung bakso lama mereka di Desa Sukawening. Dengan langkah terburu-buru, Bu Sumi kembali ke Desa Sukawening. Ketika ia tiba di tanah kosong tempat warung mereka dulu berdiri, ia terkejut bukan main. Warung itu kembali berdiri. Lampu-lampu menyala terang. Suara hiruk-pikuk pelanggan terdengar dari dalam, dan aroma bakso memenuhi udara malam. Tetapi, ada sesuatu yang aneh. Pelanggan-pelanggan di warung itu tidak seperti manusia biasa. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan beberapa dari mereka memiliki luka besar di tubuhnya. Mereka adalah arwah tumbal yang dulu dikorbankan oleh Pak Joko. Di balik meja, Andi berdiri dengan seragam koki kecil, melayani para pelanggan dengan ekspresi datar. Di sebelahnya, berdiri sosok Pak Joko. Wajah Pak Joko terlihat seperti dulu, tetapi matanya merah menyala dan senyumnya begitu menyeramkan. Andi, Joko, apa yang kalian lakukan di sini? Teriak Bu Sumi sambil berlari mendekat. Namun, saat ia mencoba masuk ke warung, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Pak Joko menatapnya dengan senyum dingin. Sumi, kenapa kamu di sini? Aku dan Andi baik-baik saja. Warung ini harus tetap buka, karena kita tidak bisa pergi. Joko, lepaskan Andi. Dia masih anak-anak. Bu Sumi menangis histeris. Pak Joko menggeleng. Dia penerusku. Sumi, dia sudah terpilih. Kita tidak bisa melawan perjanjian ini. Di belakang Pak Joko, sosok besar berbulu, makhluk penjaga sumur, muncul. Ia menatap Bu Sumi dengan mata merahnya dan tertawa.
Warung ini akan terus buka selamanya. Kau tidak bisa mengubah takdir ini. Bu Sumi hanya bisa menjerit dan menangis di depan warung, tidak mampu mendekat. Warung itu penuh dengan suara tawa menyeramkan, aroma bakso, dan sosok-sosok gaib yang berlalu lalang di dalamnya. Cerita berakhir dengan Andi yang menatap ibunya dari balik jendela warung, tersenyum kecil sambil melambaikan tangan. Bu, jangan khawatir. Aku akan bantu Bapak. Lampu-lampu warung perlahan meredup, meninggalkan Bu Sumi sendirian di dalam kegelapan malam, dengan isak tangisnya yang terus menggema. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.